Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayatullah dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Teknik Mesin 2017. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas praktikum prestasi mesin khususnya pada modul pompa sentrifugal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jenis pompa single, double, dan paralel. Yang pertama adalah pompa single stage, adalah pompa yang terdiri dari satu impeller dan satu casing. Yang kedua adalah pompa multi-stage, yaitu pompa yang terdiri dari beberapa impeller yang tersusun secara seri dalam satu casing. Dan yang ketiga adalah pompa multi-impeller, pompa yang terdiri dari beberapa impeller yang tersusun paralel dalam satu casing. Dan yang keempat adalah pompa multi-impeller dan multi-stage, yaitu gabungan antara pompa multi-impeller dan multi-stage. Casing merupakan bagian paling luar dari pompa yang berfungsi sebagai pelindung elemen yang berputar, tempat kedudukan difusor, inlet dan outlet nozzle, serta tempat memberikan arah aliran dari impeller dan mengkonversikan energi kecepatan cairan menjadi energi dinamis. Impeller berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompa secara kontinu, sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang head pada sistem perpompaan. Head didefinisikan sebagai energi persatuan berat fluida. Di dalam pompa, head diukur dengan cara menghitung beda tekanan total antara pipa isap dan pipa tekan bila pengukuran dilakukan pada ketinggian yang sama. Head terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah head kecepatan. Head kecepatan adalah perbedaan antara head kecepatan zat cair pada sisi tekan dan head kecepatan zat cair pada sisi isap. Yang kedua adalah head tekanan. Head tekanan adalah perbedaan head yang disebabkan karena tekanan statis fluida pada sisi tekan dan sisi isap. Yang ketiga adalah head potensional atau elevasi. Adalah perbedaan ketinggian antara fluida pada sisi tekan dengan ketinggian fluida pada sisi isap. Yang keempat adalah head loss. Head loss merupakan kerugian energi persatuan berat fluida dalam pengaliran cairan dalam sistem perpipaan. Head loss terbagi menjadi dua, yaitu major head loss. Major head loss merupakan kerugian energi sepanjang saluran pipa. Yang kedua adalah minor head loss. Minor head loss merupakan kerugian head pada fitting dan valve yang terdapat pada sistem perpipaan. Saya akan menjelaskan tentang berbagai macam minor head loss. Yang pertama adalah constriction. Constriction sendiri adalah perubahan secara mendadak cross section pada pipa berukuran besar ke pipa berukuran kecil sehingga tekanan yang dihasilkan sangat besar. Yang kedua adalah enlargement. Enlargement sendiri adalah pembesaran cross section pada pipa berukuran kecil ke pipa berukuran besar sehingga tekanan yang dihasilkan mengecil. Yang ketiga adalah long bend. Long bend adalah tekukan pada pipa dan cross sectionnya masih besar sehingga tekanan yang dihasilkan kecil. Short bend. Short bend seperti long bend tetapi cross sectionnya lebih kecil sehingga tekanan yang dihasilkan cukup besar. Yang kelima adalah elbow bend. Elbow bend adalah tekukan pada pipa yang membentuk sudut 90 derajat sehingga cross sectionnya sangat kecil dan tekanan yang dihasilkan sangat besar. Dan yang terakhir adalah mitre. Mitre adalah lekukan pada pipa yang membentuk sudut 90 derajat sehingga fluida mengalami tekanan yang cukup besar. Berikut merupakan hal yang dapat saya sampaikan tentang pompa sentrifugal. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.